Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agrianita IPB University dalam tayangan Syiar Ramadan yang akan menceritakan tentang Sirah Nabawiyah. Pada episode ke-13 ini, kita akan melanjutkan kisah tentang percakapan Ibunda Halimah dengan Ibunda Aminah. Yuk, mari kita simak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah apa yang terjadi pada Muhammad, seperti yang telah diceritakan pada episode sebelumnya, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." "Ya," jawab Halimah, "Allah telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Tapi aku merasa takut karena banyak sekali yang terjadi padanya. Jadi ia akan kukembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Aminah. "Berkatalah dengan benar kepadaku." Halimah terdiam sejenak, lalu bercerita dengan rasa berat. "Ada 2 orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya." Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah. Tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenangnya. "Apakah engkau takut setan mengganggunya?" tanya Aminah. Halimah mengangguk. "Itulah yang membuatku khawatir sehingga cepat-cepat ingin mengembalikannya kepadamu." Aminah menarik nafas. "Demi Allah," katanya, "setan tidak akan mendapat jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar di kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Bushra di Syam menjadi sangat terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang yang mengandung lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika ia dilahirkan, ia meletakkan tangannya di tanah dan menghadapkan kepalanya ke langit." Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, "Biarkanlah ia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Muhammad kecil pun dibawa kembali pulang. Namun, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar khawatir dan mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. "Kak, tunggu!" seru Muhammad sambil berlari-lari menuruni bukit. Saat itu usia Muhammad sudah 5 tahun. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah. Mereka sedang mengembala kambing sambil bermain. "Ayo Muhammad, kejar kami kalau bisa," ujar Syaimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Diam-diam di kejauhan ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. "Lihat Kak, itu ibu datang," seru Muhammad. "Ibu!" Anak-anak menoleh, mereka memegik senang melihat Halimah datang menjemput. Namun wajah Halimah tampak khawatir. Ia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Hatinya semakin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat. Tanpa memedulikan dirinya, mereka langsung mendekati Muhammad. "Paman mau apa?" tanya Muhammad. "Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu," perintah salah seorang dari mereka. Muhammad membalikkan badan, lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka langsung berbalik ke tempat semula dan kembali berbisik-bisik. "Ayo sana kalian bermain lagi,
ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan, kata Halimah kepada Muhammad dan saudara-saudaranya. Diam-diam, Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah itu dan sangat terkejut mendengar apa yang mereka katakan. Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita sudah tahu mengenai seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan kalau anak ini akan menjadi orang besar. Diam-diam Halimah menjauh. Aku harus segera melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga. Orang-orang Nasrani Habasyah itu tahu bahwa seorang Rasul terakhir akan dibangkitkan dan mereka diperintahkan mengikutinya seperti yang tertera pada Injil di kitab Ulangan 18 ayat 15-22. Bahwa seorang nabi di antara kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia harus kamu dengar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halimah cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Namun dari kejauhan orang-orang Habasyah itu terlihat mengikuti mereka. Untunglah Halimah mengenal daerah itu dengan baik sehingga bisa segera melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah itu dengan susah payah. Tidak berapa lama kemudian, Halimah berkemas menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya, Syaimah, Unaisah, dan Abdullah. Muhammad, jangan lupakan kami ya, pinta Syaimah dengan mata berkaca-kaca. Muhammad sambil mengangguk, memeluk mereka satu persatu. Kemudian berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sya'ad dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benaknya seumur hidup. Halimah mengelus kepala Muhammad dengan penuh sayang. Jangan bersedih, wahai Muhammad, bergembiralah. Engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu. Mereka sampai di Mekah pada malam hari. Pada saat itu, Mekah sedang sangat ramai. Saat melalui kerumunan orang itulah Muhammad terpisah dan hilang. Halimah kebingungan. Ia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan itu untuk menculik Muhammad. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib. Sungguh, pada malam ini aku datang dengan Muhammad. Namun ketika aku melewati Mekah atas, ia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana kini ia berada. Abdul Muthalib segera memerintahkan orang-orang untuk mencarinya. Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah agar dia mengembalikan Muhammad kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Muhammad? Di manakah dia? Nantikan kisahnya pada episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.